Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Kamaruzaman Rustamam Ahmad. Ini minggu kedua kita tidak bisa menjalani kelas di kampus. Makanya saya coba teruskan perkuliahan kita bagi adik-adik yang mengambil mata kuliah dengan saya, terutama mata kuliah antropologi, kemudian ilmu sosial dasar, serta perubahan masyarakat. Nah, kali ini saya tertarik mengupas satu buku, dan buku ini juga bisa memberikan satu pemahaman kepada kita tentang hukum dalam masyarakat yang tidak tertulis. Dan hukum ini, sebagaimana kita pelajari dalam antropologi hukum, itu memang hidup, sering kita katakan dengan living tradition. Jadi itu tradisi yang hidup. Nah, ada satu buku yang baru saya miliki, tapi buku ini bisa dicari juga di perpustakaan. Buku karya Sigmund Freud. Nah, ini buku Sigmund Freud ini judulnya tentang tabu dan totem. Bukunya dalam bahasa Inggris, mungkin sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, nanti silakan dicari. Tapi kita akan coba dalami pembahasan dalam buku Totem dan Tabu ini. Judul lengkapnya adalah Some Point Agreement Between Mental Life of Savage and Neurotic. Jadi ini menceritakan tentang kehidupan masyarakat tradisional, dan ada beberapa hal penting dalam buku ini nanti yang bisa kita kaitkan dengan buku-buku lain, terutama jika adik-adik nanti mempelajari tentang psikologi sosial. Ada satu buku juga yang ditulis oleh Eli Zaleski, judulnya adalah The Secret of Soul, Social and Cultural History of Psychoanalysis. Dia mengupas tentang pemikiran atau karya dari Sigmund Freud. Nanti bisa dicek di search engine tentang siapa itu Sigmund Freud. Tapi ini sangat penting karena ini terkait dengan masyarakat tradisional. Jadi apa yang mengikat masyarakat tradisional, terutama dalam bidang peraturan-peraturan yang tadi saya katakan di awal tidak tertulis. Hari ini saya pakai kopiah Mugetup. Nah, dalam setiap masyarakat, dalam buku ini diceritakan tentang tabu, dan buku ini juga diawali dengan kisah bagaimana bahayanya incest. Incest itu ya hubungan sedarah dalam masyarakat. Tetapi di sini Sigmund Freud menjelaskan bagaimana horornya incest, karena itu terjadi dalam masyarakat, dan sekarang tidak hanya dalam masyarakat tradisional, juga dalam masyarakat modern. Dan banyak kita lihat dalam masyarakat hari ini terjadi hubungan antara ayah dan anak, dan antara adik beradik, kemudian antara ibu dan anak. Lantas dalam masyarakat tradisional, sebagaimana dikupas dalam buku ini, dan Freud merujuk kepada satu buku juga tentang bagaimana aturan dibuat dalam masyarakat, sehingga antara lawan jenis, terutama mereka yang memiliki kedekatan secara keluarga atau juga karena sebab perkawinan, sangat dianjurkan untuk tidak berjumpa atau saling bertatap muka. Jadi ini katanya adalah bagian dari, kalau di sini judulnya adalah The Horror of Incest. Jadi bagaimana masyarakat
tradisional itu sangat takut akan terjadinya incest. Nah, sehingga dalam beberapa suku yang disampaikan atau disajikan oleh Sigmund Freud ini, dia menjelaskan bagaimana hubungan antara tadi yang saya katakan antara keluarga yang berlawanan jenis, misalnya antara ayah dan anak, kemudian antara ya kakak ipar ya dengan adik ipar, kemudian antara ibu, dan itu tidak boleh saling menatap muka, tidak boleh saling berjumpa di tempat yang sepi. Kemudian kalaupun mereka mau berbuat atau ada hubungan komunikasi, maka diharuskan ada orang lain sebagai orang ketiga supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian di sini misalnya diceritakan bagaimana pengalaman-pengalaman di beberapa suku terasing, dan ini saya lihat rujukannya tahun 1990-an. Jadi mereka mengatakan bahwasanya anak yang sudah menginjak pubertas itu sudah memiliki sekian kewajiban supaya dia tidak bertatap atau berhubungan langsung dengan lawan jenis kendati dari saudara sedarah. Dan di sini ada pengalaman dari British East Africa, kemudian ada dari apa namanya ini Pulau Solomon. Jadi Pulau Solomon ini seorang lelaki yang sudah kawin itu tidak pernah berbicara dengan ibu mertuanya. Kemudian dia harus menghindari jika ketemu dengan ibu mertua. Kemudian di Eastern Bantu, di Bantu Timur itu sangat memalukan jika seseorang lelaki itu bertemu dengan ibunya dari istrinya. Jadi ini semua aturan-aturan dalam masyarakat supaya tidak terjadi apa yang tadi dikenal dengan horror of incest. Nah, ini kemudian yang melahirkan, kalau kita lihat dalam bab 2 buku ini, tentang tabu. Jadi kenapa kemudian kita juga dalam masyarakat tradisional kita di daerah kita ini ada beberapa hal yang cukup tabu. Misalnya seorang menantu itu tidak akan terlalu banyak berkomunikasi dengan ibu atau ayah mertuanya. Kemudian mereka saling menjaga jarak. Kemudian kalau bertemu hanya berbicara seperlunya. Bahkan tidak atau jarang sekali mereka bertemu di tempat-tempat yang sepi dan sunyi. Mungkin para orang tua kita tidak menceritakan apa yang ditulis dalam buku ini, tetapi itu menjadikan sebuah aturan dalam masyarakat tradisional tentang bagaimana etika bergaul antara sesama kerabat, bagaimana etika bergaul dengan yang di atas, artinya yang orang tua, kemudian bagaimana bergaul dengan adik-beradik di dalam sebuah keluarga. Nah, ini aturan ini pada awalnya tidak tertulis dan orang mengatakan tabu, dan bahkan sebagaimana saya sampaikan dalam kelas itu antara pasangan orang Aceh misalnya, itu antara suami istri sangat susah sekali menunjukkan kemesraan di depan publik. Kalau kita pulang ke kampung, maka kita akan melihat bagaimana hubungan suami istri itu yang sangat kaku. Kemudian seorang anak jika menginginkan sesuatu kepada ayahnya cenderung akan menyampaikan terlebih dahulu pada ibunya. Demikian pula sebaliknya, jika seorang ayah
juga ingin menyampaikan sesuatu kepada anak perempuannya, dia cenderung akan menyampaikan kalau memang itu sangat privacy dan sangat dalam sekali, maka dia akan minta tolong pasangannya untuk menyampaikan. Jadi proses-proses ini dalam masyarakat tradisional terbangun dan itu jarang sekali tertulis. Bahkan aturan-aturan ini terjadi dan mengikat satu sama lain sebelum, katanya dalam buku ini, datangnya sebuah keyakinan. Jadi kalau saya lihat dalam buku Sigmund Freud ini, dia katakan bahwasanya tabu adalah the oldest human unwritten code of law. Jadi tabu merupakan salah satu kode hukum yang tidak tertulis yang paling lama yang muncul dalam masyarakat. Jadi mereka memelihara itu, dan untuk itu mereka kadang-kadang mempercayai sesuatu yang gaib. Kemudian bisa juga untuk melindungi. Jadi yang tadi saya ceritakan, kemunculan tabu itu sebenarnya untuk melindungi misalnya kelompok-kelompok yang dianggap memiliki kerentanan untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kemunculan tabu ini pertama biasanya untuk menghubungkan antara manusia dengan kegaiban. Jadi diyakini ada sesuatu yang gaib, sesuatu yang sangat aneh di luar sana. Kemudian dibuatlah aturan bagaimana etika, bagaimana berkomunikasi dengan alam di sana. Kemudian tadi yang saya katakan, bagaimana hubungan antara sesama manusia, sehingga tabu ini menjadi sebuah aturan yang tidak tertulis tetapi harus diikuti. Jadi ini kemudian orang mengatakan adat istiadat. Nah, dalam tradisi Aceh misalnya yang pernah saya sampaikan dalam buku Acehnologi itu ada yang bersifat handroh. Nah, ini handroh ini itu bisa menjadi semacam tabu atau sesuatu yang dihindari dalam masyarakat tradisional, sehingga handroh ini tidak kemudian diajarkan secara formal, tidak kemudian dijelaskan secara langsung, tetapi penjelasan-penjelasan handroh ini yang tadi kita kaitkan dengan tabu ini adalah dijelaskan dengan bahasa-bahasa simbolik, dengan bahasa-bahasa yang sangat dalam, sehingga orang yang ingin melanggar ketabuan ini memikirkan 4 kali, karena dia tidak akan mendapatkan makna itu dari sekali penjelasan, atau ketika dijelaskan langsung paham. Bisa jadi dia harus direnungkan, kemudian dipikirkan, dan ada banyak instrumen penting untuk melawan atau menghindari ketabuan yang ditetapkan dalam masyarakat tersebut. Nah, buku ini yang terbitnya tahun, kalau tidak salah saya awalnya terbit ini tahun berapa ya, 1913. Ini sangat menarik ketika dia menceritakan bagaimana masyarakat tradisional itu memelihara ketabuan tersebut. Ini di sini ada dia katakan tentang sesuatu yang bersifat sacred, yang bersifat kesucian. Kemudian tabu juga berhubungan dengan bagaimana seseorang chief atau pendeta atau tokoh-tokoh agama tersebut terjaga wibawanya. Kemudian apa yang dia katakan itu menjadi begitu dipahami dan dimengerti, kemudian dilaksanakan oleh masyarakat. Kemudian yang tadi saya katakan, tabu juga bertujuan untuk melindungi kelompok-kelompok yang rentan atau kelompok-kelompok yang yang lemah. Di sini disebutkan misalnya woman tadi, supaya tidak terjadi, kemudian anak-anak dan masyarakat biasa. Jadi kemunculan tabu itu sebenarnya untuk melindungi, kalau dalam buku ini, untuk melindungi kelompok-kelompok dalam masyarakat tradisional dari sesuatu yang datang kepada mereka, yang itu kemudian bisa merusak karakter kebudayaan masyarakat tersebut. Jadi dalam bahasa sederhana, kemunculan tabu itu
untuk melindungi keaslian pemikiran, kebudayaan, kemudian apa yang menjadi kesepakatan bersama masyarakat tersebut, dan itu kemudian yang dijadikan sebagai ya kalau kita dalam bahasa Indonesia kita anggaplah itu menjadi adat istiadat. Nah, buku Sigmund Freud ini kemudian menjelaskan tentang bahwasanya tabu juga berhubungan dengan hubungan kemanusiaan dengan kekuatan di luar sana. Jadi bagaimana negosiasi antara yang nyata yang tidak nyata itu, sehingga tabu ini menjadi sesuatu kesepakatan yang diikuti oleh masyarakat tersebut ketika mereka berhubungan dengan sesuatu yang gaib atau sesuatu yang berhubungan dengan spirit. Jadi kalau dalam masyarakat tradisional hari ini kita menjumpai adanya sekian aturan tidak tertulis, kemudian ada sekian aturan tidak tertulis tetapi tidak pernah dijelaskan dalam forum-forum besar, maka itu kita harus gali, harus kita maknai, dan harus kita cari apa dan bagaimana aturan tersebut muncul dalam masyarakat. Bahkan dalam beberapa masyarakat tertentu menanyakan, mempertanyakan, dan ada rasa ingin tahu tentang sesuatu yang dianggap tabu itu pun menjadi sesuatu yang sangat bersalah. Jadi ini kepada adik-adik yang tinggal di kampung halaman, sudah bisa misalnya menggali apa saja yang sangat sensitif dalam masyarakat Anda ketika dibicarakan ke tempat publik. Ketika saya misalnya di satu kampung di Aceh ini duduk di warung kopi, itu sangat tabu menceritakan masalah rumah tangga di warung kopi, sehingga orang tidak akan membicarakan hal-hal yang bersifat private di warung kopi. Dan saya tidak tahu kenapa, tetapi itu terkait dengan tadi yang sesuatu yang hanjit menan tidak boleh dilakukan, tetapi tidak ada aturan yang tertulis tentang bahwasanya tidak boleh membicarakan A di tempat publik. Demikian pula dalam masyarakat tradisional, hal-hal yang bersifat tabu mungkin di satu daerah disebut dengan pamali atau disebut juga dengan pantangan, itu terjadi dengan sendirinya. Nah, dalam kajian antropologi, pengetahuan tentang ketabuan ini, pengetahuan tentang sesuatu unwritten code of law, hukum yang tidak tertulis ini, tidak mampu ditransformasikan bentuk pengetahuan tersebut kepada generasi berikutnya. Sehingga seusia saya misalnya, ada yang masih saya belum paham tentang hal-hal yang sangat sensitif ketika kita bicara di tempat publik, atau ada perilaku kita yang itu sangat dilarang atau sangat dianjurkan untuk tidak dilakukan. Ada juga misalnya dalam masyarakat hal-hal yang ketabuan ini hanya disindir. Jadi ketika kita melawan atau kita melakukan hal-hal yang tidak berlawanan atau tadi tidak sesuai dengan aturan unwritten code of law ini, jadi diberikan sindiran, tidak dikatakan langsung apa yang kita lakukan itu adalah keliru atau salah. Cuma sindiran-sindiran ini kan berbicara tentang rasa. Maka tadi saya katakan kajian ketabuan ini sangat dekat dengan psikologi psikologi sosial atau psychoanalysis yang ditulis oleh Sigmund Freud ini. Jadi itu terkait dengan rasa yang muncul dalam masyarakat tersebut ketika sebuah rasa dicoba diotak-atik, dan itu mengusik sesuatu yang mereka anggap tadi tabu, dan tidak akan ada perlawanan, melainkan jika diyakini itu sesuatu yang gaib, maka hanya akibat dari kegaiban itulah yang akan muncul pada orang yang melanggar ketabuan. Saya pernah baca misalnya di Solot Society itu di Filipina, itu ada sebuah buku yang menceritakan bagaimana seorang pasangan yang baru menikah. Dalam buku tersebut diceritakan selama 3 malam itu mereka tidak boleh berhubungan suami istri,
jika ada yang melanggar maka akibatnya tanggung sendiri. Nah, di dalam masyarakat tersebut hal ini dianggap tabu dan tidak boleh dilakukan. Ketika ada yang melakukan, maka ada yang meninggal. Nah, ini yang menarik. Bukan menarik ya, jadi sesuatu yang sebenarnya nggak ada hubungan kausalitas, tapi ada yang meninggal, ada yang kena hukuman bersifat ya hukuman dari alam sana kepada pasangan ini ketika mereka melanggar. Tidak sedikit pula mereka yang terkadang mengalami hal-hal yang aneh dalam kehidupan mereka. Nanti bisa dibaca saja di bukunya tentang ketabuan-ketabuan yang muncul dalam masyarakat tradisional, khususnya di Solot Society, itu masyarakat Solot di pegunungan di Filipina. Nah, dalam hal ini juga saya memberikan beberapa buku yang bisa misalnya hal-hal yang tadi bersifat kerasaan, jadi tentang rasa, tentang taste yang pernah saya sampaikan dalam kelas itu sangat dekat sekali dengan bagaimana negosiasi, bagaimana hubungan manusia dengan alam, bagaimana hubungan manusia dengan Tuhannya, dan bagaimana hubungan manusia dengan sesama manusia. Nah, di sini misalnya saya punya satu buku yang ditulis oleh seorang antropolog dari La Trobe University, The Study of Magic and the Self. Judul bukunya adalah Aisha Gift. Jadi dia menceritakan bagaimana magic, bagaimana self, perjalanan jiwa dalam masyarakat tradisional di Papua. Dan ini memang kajian antropologi, dan buku seperti ini itu bisa kita mendalami bagaimana proses ketabuan, bagaimana sesuatu yang tidak dibicarakan tetapi bisa dirasakan dalam masyarakat itu bisa terungkap. Makanya kajian antropologi itu berusaha menggali aspek-aspek yang terdalam dalam masyarakat kalau dulunya tradisional itu, supaya bisa mendapatkan, bisa membuat masyarakat tersebut paham bahwasanya apa yang mereka lakukan itu bukan ketika hari ini dikatakan dekat dengan agama A menyalahi agama B, atau ini sesuatu yang berkaitan dengan ketidak rasional. Jadi bukan itu persoalannya, tetapi di antropologi ini kalau kita lihat tabu dan tadi rasa, kemudian tentang tadi saya contohkan magic, ada bentuk pengetahuan dalam masyarakat yang itu tidak bisa kita, terutama masyarakat tradisional, remote area, tidak bisa kita ukur dengan pengetahuan kita yang sangat modern atau sangat rasional. Nah, tugas antropologi adalah mencoba memahami ada apa di sebalik sebuah perilaku masyarakat, bagaimana masyarakat itu bertindak tanduk, mengapa mereka memiliki sebuah pengetahuan atau keyakinan A. Jadi ini yang kita coba bongkar dalam kajian antropologi, terutama kalau kita kaitkan dengan antropologi of law atau tadi saya katakan antropologi hukum. Nah, buat adik-adik yang sekarang mungkin ada di kampung halaman, coba gali itu. Jadi jangan sampai atau jangan dulu Anda lari bahwasanya ini bertentangan dengan A, bertentangan dengan B, ini bagian dari agama A atau agama B. Kita bisa itu kalau kita bawa pada persoalan teologi, tetapi ketika kita mencoba memahami secara antropologi, mungkin ada sekian makna yang terkandung dalam sebuah perilaku masyarakat, terutama ketika kita menggali, memahami aspek-aspek ketabuan dalam masyarakat kita. Ada banyak hal-hal yang tabu dalam masyarakat kita. Nanti mungkin Anda bisa menggalinya di kampung halaman Anda, yang hari ini tidak tertransformasikan kepada generasi berikutnya, sehingga ketika tidak transformasikan generasi sekarang yang mereka tidak tahu dunia ini, maka menganggap apa yang dilakukan oleh nenek, dilakukan oleh orang tua mereka pada zaman dahulu dan ketika berada di kampung, far from rational, jauh dari aspek rasional. Tadi saya berikan contoh tentang
ketabuhan ini sebenarnya tidak rasional, tetapi ketika dikupas oleh Sigmund Freud dalam bukunya ini kelihatan bahwasanya itu bersifat ilmiah dan terkadang membantu kita untuk menjelaskan tentang keunikan masyarakat tradisional hari ini yang mungkin ada di depan atau di belakang atau di atas kita yang sama sekali tidak pernah kita mau pahami karena kita anggap agak sedikit jelimet. Dan di antropologi hal-hal yang jelimet itu memang harus kita bedah, seperti saya katakan misalnya seperti bawang. Jadi kita harus mencoba mengupas bawang tersebut pelan-pelan, dan kita tidak perlu masuk secara teologis ke sana, masuk secara tauhid ke sana. Yang kita ingin kupas adalah kalau memang kita bisa mendapatkan sesuatu itu bisa terjelaskan, terkadang perubahan masyarakat menuju sesuatu yang baik, sesuatu yang menuju pada tamadun, itu bisa dilakukan ketika kita mampu menjelaskan kepada mereka apa yang mereka lakukan itu, ini loh dasarnya, ini loh fondasinya, ini loh bagiannya, dan kalau Anda melakukan ini loh dampaknya. Nah, ini saya juga ingin membagi kepada adik-adik. Nanti ada satu buku, misalnya kalau kita kaitkan tadi dengan ketabuhan, dengan aturan masyarakat, ini ada satu buku yang ditulis oleh Rusmin Tumanggor tentang gerbang agama-agama Nusantara dan bagaimana dia mengkaji tentang kajian antropologi agama dan kesehatan di Barus. Nah, ini contoh ketika sebuah kajian ingin mendapati secara antropologis apa aspek-aspek yang muncul dalam masyarakat tradisional. Dan ini masalah datu. Nah, ini kewajiban murid memahami peserta datu guru, kemudian kewajiban datu guru syaratan mewakili perguruan dengan salah seorang gurunya. Jadi ini bisa memberikan kepada kita bagaimana sebenarnya keadaan masyarakat tradisional dan bagaimana masyarakat tradisional itu memelihara keadaan mereka, being mereka itu secara kearifan, dengan arif, dengan bersahaja. Dan jangan sampai kita membawa satu pemikiran dalam pikiran kita bahwasanya apa yang mereka lakukan itu adalah sudah jadul. Ini juga ada dua buku, misalnya ada ditulis oleh Setio Hadjar Dewantoro, Suwung, Ajaran Rahasia Leluhur Jawa. Jadi orang Jawa sangat banyak kepantangan dan ketabuannya, dan ini gambar-gambar yang ditulis oleh Setio Hadjar Dewantoro, ya ini orang Jawa. Kemudian ada lagi Setio Hadjar Dewantoro, Seba, Meditasi Nusantara Kuno, dan ini orangnya. Nah, nanti kita akan coba gali lagi ketika hari ini kita coba kupas tentang ketabuhan. Mungkin minggu depan atau di sesi yang lain kita akan coba kupas tentang spirit. Demikian para sahabat dan adik-adik mahasiswa, semoga ada manfaatnya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan di komen, dan kita akan live secara streaming nanti untuk membedah isi kuliah ini. Akhirul kalam, mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap. Sekali lagi, ini hanyalah sebuah kajian antropologi, tidak perlu dibawa ke kajian yang lain, karena kita memiliki mata kuliah di kampus kita tentang ilmu sosial. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.